Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menunjukkan nih kepada teman-teman proses penggantian dari master rem motor Honda Beat Karbu. Sebenarnya tata caranya setiap motor hampir sama sih teman-teman, malahan sama sih ya. Cuman mungkin yang dibedakannya itu adalah si master remnya yang pasti berbeda. Yang kita butuhkan untuk mengganti master rem motor Honda Beat ini yaitu pertama adalah kunci 10, terserah mau kunci T atau kunci ring juga nggak masalah ya, yang penting bisa untuk memutar baut dengan baik. Kalau saya menggunakan kunci T pertama karena dia punya pegangan yang kuat, jadi ada tenaganya ya. Dan juga ini bagus nih kunci T punya saya ini, jadi nggak mungkin bisa slack ya, bukan nggak mungkin, mungkin aja sih, tapi meminimalisir si baut itu untuk slack ya. Nah ini sama ya ukurannya, untuk yang bawah sama yang atas itu bautnya baut 10. Kita buka aja teman-teman. Oh ya, jika teman-teman belum pernah ya melakukan penggantian master rem seperti ini, silahkan disimak. Dan juga biayanya murah sih teman-teman. Kalau teman-teman beli master rem di bengkel terdekat itu harganya sekitaran, oh ada WA, itu harganya sekitaran 15 sampai 20 ribu aja. Kalau ini saya beli 15 ribu teman-teman. Mereknya ya Thailand ya, biasa, bukan merek yang original. Nah yang harus kita perhatikan ini supaya handle rem kita awet dan juga komponen-komponen pengeremannya awet ya. Pastikan ini selalu bersih dari debu yang menumpuk ya teman-teman, karena apabila banyak debu di sini akan menyebabkan cepatnya terjadi keausan. Jadi lama kelamaan si lubang yang di handle rem teman-teman itu akan jadi jadi lonjong, jadi nggak bulat lagi ya. Oleh karena itu saya suka ngasih dia gemuk ya, sedikit gemuk, biar si debu-debunya yang berterbangan dari depan itu hinggap di sana, dia agak sedikit tertahan, nggak masuk ke dalam sela-sela lingkarannya teman-teman. Nah jadi ini saya selalu pakai gemuk ya, pakai stemplet kalau bahasa di sini, biar juga licin dia. Kalau di rem kan ditariknya enak ya, kalau licin nggak seret gitu. Nah ini di dalamnya ada karet nih yang harus dicopot, karet penahan air. Dan juga ini ada pin yang mengunci ya. Enaknya nih pakai tang yang kayak gini, yang ada capitannya, ada ujung runcing di depannya, kemudian kita tinggal tancapkan ke lubang dan kita tarik ya. Namun ini sayangnya si ujung tang saya ini udah terlalu licin ya, udah bengkok karena beberapa kali dipaksa buat mukul ini, buat ngebolongin yang agak keras, jadi licin ini teman-teman. Pokoknya tinggal ditekan aja lalu cabut. Ataupun bisa kalau teman-teman gak punya tang seperti ini, bisa menggunakan ujung obeng yang agak lancip ya, bisa ditekan ke yang bolongan di pinnya yang sebelah, lalu tinggal kita tekan aja sampai dia keluar dari ulirnya ya. Nah ini juga udah keluar, cuman agak nyangkut ini. Emang kalau nggak pakai alat yang proper agak susah ya. Pokoknya kalau teman-teman mau mencoba pasti bisa, asalkan hati-hati aja ya teman-teman.
Di sini emang ruang yang kita colok itu agak sempit ya, jadi agak kesusahan juga nih. Nah udah keluar padahal, tapi nyangkut ini, udah keluar dari ulirnya. Nah ini udah dapat ya pinnya. Wah ini kesalahan nih. Harusnya ini dialasi dulu pakai lap ya, biar nggak kena cover body. Karena memang si oli dari rem ini bisa merusak cat ya. Ini kesalahan nih, keteledoran. Nah harusnya tadi tuh disimpan lap dulu ya. Nah ini banyak sekali debu-debu yang nempel masuk ke dalam. Dan juga ini biasanya dari minyak rem itu sendiri suka ada endapan-endapan kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus membersihkan dedak-dedaknya itu. Apa ya, endapan kalau bahasa Sundanya dedak. Endapan-endapan dari minyak rem kita harus bersihkan. Ini amannya sih pakai sampo, terus dipakai air juga, dicuci pakai kuas, nggak apa-apa ini teman-teman. Kita lap saja nih, colok-colok pakai lap. Karena ini udah lama teman-teman ya, udah lama nggak saya servis, jadi sepertinya memang udah banyak endapan-endapan dari minyak rem. Jadi saya putuskan ini nanti dibuka juga ya kabel remnya, selang minyak remnya. Karena ternyata memang pas saya ketika buka itu banyak endapan yang menyumbat lubang-lubang gitu teman-teman. Nah ini yang baru nih, master remnya. Sebenarnya ya simpelnya sih ke bengkel aja ya. Kita bayar mungkin ya Rp50.000 udah beres, tinggal nunggu. Tapi maklum ya kita agak minim budget sama pengen belajar juga ya. Jadi kita ya sambil belajar, kita pasang sendiri aja, kita rawat sendiri motor tunggangan kita sehari-hari ya teman-teman. Jangan lupa urutan pemasangannya seperti itu teman-teman. Jadi ada ringnya, terus kita tekan, terus kaitkan lagi si pin penguncinya. Cukup simpel. Sebenarnya kalau ada alat yang proper dan juga dengan keterburu-buruan ya, bisa cepet ini, bisa 5 menit pun bisa beres ini. Cuman ya memang kita hati-hati, rapi gitu kan. Kotoran-kotoran yang kecil pun kita coba keluarkan. Nah ini tangnya, ini walaupun saya punya tang begini, ternyata ini kurang enak untuk dipakai di pemasangan master rem teman-teman.
Nah, setelah terpasang dengan sempurna, kita pasangkan kembali si karet seal ini ya, bukan karet seal, karet penutup untuk pelindung air ya, biar air nggak masuk. Nah, ini saya menggunakan gemuk ya di depannya, itu biar pertama supaya air terhalang dan juga mengurangi resiko berkarat ya teman-teman. Dikasih gemuk sedikit aja ujungnya yang menempel keringnya. Nah, kita posisikan secara sempurna ya. Lalu kemudian kita siapkan kembali ini baut as untuk tuas rem. Kita kasih juga nih gemuk sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena kalau meluber juga nanti debu-debu bisa nempel ya. Kita ini meratakan dulu nih ke dalam. Jadi kalau misalkan kita merawat fungsi pengereman ini teman-teman, ketika kita riding juga kita pede ya, karena dari fungsi pengereman kita udah sempurna gitu ya. Ketika di jalan ada yang bikin kita berhenti mendadak, pengereman kita itu prima teman-teman. Jika jarang diservis itu sama saja bikin celaka sendiri ya. Kalau di jalan tiba-tiba ngerem mendadak tapi pengeremannya kadang kurang pakem, itu bisa membahayakan. Apalagi zaman sekarang itu kan di jalanan ramai banget, jadi resiko kecelakaan juga makin tinggi ya. Apalagi di kota-kota harus ekstra hati-hati banget. Nah, ini pastikan masuk ke dalam ulirnya dan jangan terlalu kencang ya, mengencangkan bautnya, karena di bawah itu rentan sekali buat slack ya. Jadi asal mentok aja itu pada ujungnya, udah jangan terlalu ditekan. Nah, kita bersihkan itu sisa-sisa gemuknya ya, jangan sampai belepotan teman-teman. Kita pasang lagi seperti sedia kala, seperti semula, baut yang di bawah. Dan juga jangan terlalu kencang, itu hanya sebagai apa ya, pengunci saja antara bagian atas dan bawah. Nah, jadi pengeremannya enak, enteng. Nah, setelah penggantian tadi kan ada minyak yang terbuang ya, jadi kita isi kembali isi minyaknya. Minyak rem banyak dijual di bengkel-bengkel ya, harganya bervariasi juga. Kalau saya ini beli ya sama sekitar 15.000 kemarin, nggak terlalu mahal juga, dan itu nggak sekali habis ya, nggak sekali habis pakai. Kalau minyak rem itu sebenarnya mah nggak bakalan habis ya kalau misalkan nggak bocor di selangnya, jadi awet. Kecuali memang seperti tadi ada penggantian master rem terus minyaknya kebuang, ya otomatis kita harus menambahkan kembali ya. Nah, ini kita pompa-pompa nih biar udara yang ada di dalam selangnya keluar. Lalu kemudian kita bisa kencangkan kembali teman-teman. Ya, mungkin videonya segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.